Kesultanan Aceh Darussalam adalah kerajaan Islam terbesar di Sumatera yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 sebagai pusat perdagangan lada dan syiar Islam di Asia Tenggara. Berikut adalah ulasan mengenai aspek-aspek utama kesultanan tersebut. Puncak kejayaan dan politik, masa keemasan Aceh terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, tahun 1607 sampai tahun 1636. Pada periode ini, Aceh berhasil ekspansi wilayah, menaklukkan sebagian besar pesisir Sumatera dan semenanjung Malaya. Kekuatan militer, membangun angkatan laut yang kuat dengan kapal-kapal besar, galeon, dan pasukan gajah untuk menghadapi pengaruh Portugis di Malaka. Diplomasi internasional, menjalin hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Ottoman, Turki, Inggris, dan Belanda. Ekonomi dan perdagangan, Aceh menjadi hub perdagangan internasional berkat lokasinya yang strategis di pintu masuk Selat Malaka. Komoditas utama, lada adalah emas hijau Aceh yang sangat diburu pedagang Eropa dan Tiongkok. Sistem moneter, menggunakan mata uang emas, dirham sebagai alat pembayaran yang sah, menunjukkan stabilitas ekonomi yang tinggi. Pusat peradaban Islam, Aceh dijuluki sebagai Serambi Mekah karena peran krusialnya dalam agama dan ilmu pengetahuan. Pusat pendidikan, menjadi tempat berkumpulnya ulama besar seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdurrauf As-Singkili. Hukum syariat, menerapkan hukum Islam yang ketat dan terstruktur dalam tata kelola pemerintahan, adat mauquta alam. Kemunduran, kejayaan Aceh mulai memudar setelah wafatnya Sultan Iskandar Thani, 1641. Beberapa faktor penyebabnya antara lain, konflik internal, perebutan kekuasaan dan perdebatan mengenai kepemimpinan sultanah perempuan. Dominasi kolonial, tekanan dari VOC Belanda yang semakin kuat di wilayah Nusantara. Perang Aceh, perang berkepanjangan melawan Belanda yang dimulai pada 1873, yang secara resmi mengakhiri kedaulatan kesultanan pada awal abad ke-20. King Feng ternyata sudah kerjasama dengan Brooklyn. Di mana ini? Bukannya dia bilang mau menghancurkan King Feng. Dia di mana? Berani-beraninya dia nggak angkat telepon. Cepat lihat nih. Sebenarnya dia mau ngapain? Director Chu, silakan tunjukkan bukti kalau dinosaurus benar-benar ada. Kenapa dia ada di sini? Dinosaurus di kebun binatang. Adalah bukti terbaik. Chin Fong, kamu sendiri percaya pada kata-kata itu? Menurut penyelidikan semuanya. Terdapat beberapa alasan kritis mengapa narasi sejarah Kesultanan Aceh seringkali dirasa kurang akurat atau tidak sedalam kenyataannya dalam buku-buku sejarah standar. Hal ini umumnya berkaitan dengan perspektif penulisan dan kepentingan politik pada masa tertentu. Berikut adalah beberapa faktor utamanya. 1. Narasi sentrisme kolonial, verlandering. Banyak sumber sejarah yang menjadi rujukan buku sekolah berasal dari catatan kolonial Belanda. Sudut pandang musuh, bagi Belanda, Aceh adalah wilayah yang paling sulit ditaklukkan dan paling menguras kas negara. Akibatnya, pejuang Aceh sering digambarkan secara bias, misalnya sebagai pemberontak atau fanatik agama, daripada sebagai sebuah negara berdaulat dengan sistem diplomasi yang canggih. Penyederhanaan konflik Perang Aceh yang berlangsung puluhan tahun sering diringkas menjadi narasi militer semata, sehingga pencapaian intelektual dan sistem ekonomi Aceh sebelum perang sering terabaikan. 2. Politik unifikasi nasional. Setelah kemerdekaan, penulisan sejarah seringkali difokuskan untuk membangun identitas nasional yang tunggal. Sentralisasi narasi, seringkali sejarah yang diajarkan berpusat pada peristiwa di Pulau Jawa, Jawa sentris. Hal ini membuat sejarah kerajaan-kerajaan besar di luar Jawa, termasuk Aceh dengan sistem maritim dan diplomatiknya yang unik, mendapatkan porsi yang lebih sedikit. Pengaburan kedaulatan, akurasi mengenai betapa mandirinya Aceh, yang memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Amerika Serikat, Turki Ottoman dan Inggris, terkadang dikurangi agar narasi 350 tahun dijajah Belanda, tetap konsisten secara nasional, padahal Aceh baru benar-benar goyah di akhir abad ke-19. 3. Hilangnya dokumen dan literatur. Banyak catatan asli dari internal kesultanan yang tidak bertahan hingga hari ini karena
Penjarahan perang selama Perang Aceh, banyak naskah, manuskrip, dan harta karun kerajaan yang dibawa ke Belanda atau hancur dalam pertempuran. Tradisi lisan. Sebagian sejarah Aceh diturunkan melalui sastra lisan, seperti Hikayat Perang Sabi, yang meskipun kaya akan semangat, seringkali dianggap kurang ilmiah oleh sejarawan modern yang berpaku pada bukti tertulis. 4. Analisis Snoek Hurgronje. Strategi Belanda untuk mengalahkan Aceh didasarkan pada analisis orientalis Snoek Hurgronje, yang memecah pemahaman tentang Aceh menjadi dikotomi antara adat dan agama. Paradigma ini terbawa ke dalam buku-buku sejarah lama, yang seringkali gagal memahami bahwa di Aceh, adat dan agama adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam tata kelola negara. Kesimpulannya, sejarah yang kita baca seringkali merupakan hasil penyaringan, filter, dari penguasa yang menang atau kepentingan politik zaman itu. Untuk mendapatkan akurasi, diperlukan studi banding dengan manuskrip lokal atau catatan dari negara luar seperti Turki atau Inggris. Apakah menurut Anda ada bagian spesifik dari sejarah Aceh seperti sistem ekonominya atau struktur sosialnya yang paling banyak disalahpahami saat ini? Aku nggak salah dengar, tapi Pertanyaan Anda menyentuh diskursus yang sangat menarik dalam historiografi Indonesia, yaitu perbedaan antara fakta sejarah dan mitos politik, nasionalisme. Pemujaan terhadap Majapahit yang seolah-olah menguasai seluruh Nusantara secara administratif, seperti negara modern, seringkali disebut sebagai upaya konstruksi identitas nasional. Berikut adalah alasan mengapa narasi ini digaungkan begitu kuat. 1. Kebutuhan akar bagi negara baru. Saat Indonesia sedang berjuang untuk merdeka, para tokoh pergerakan, seperti Muhammad Yamin dan Soekarno, membutuhkan bukti sejarah bahwa wilayah dari Sabang sampai Merauke pernah bersatu jauh sebelum kolonialisme Belanda. Majapahit sebagai legitimasi. Nama Majapahit digunakan sebagai perekat ideologis untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan sekadar kumpulan pulau yang disatukan Belanda, melainkan sebuah entitas yang secara historis memiliki hak untuk bersatu kembali. Sumpah Palapa, Gajah Mada dijadikan simbol pahlawan pemersatu. Padahal, para sejarawan kontemporer melihat Sumpah Palapa lebih sebagai ambisi perluasan pengaruh ekonomi skraf perdagangan daripada penaklukan administratif total. 2. Salah kaprah istilah menguasai. Ada perbedaan besar antara sistem negara kesatuan saat ini dengan sistem Mandala pada masa Majapahit. Hubungan tributer. Banyak wilayah di luar Jawa yang tercatat di dalam Kitab Negara Kertagama bukan berarti berada di bawah pemerintahan langsung Majapahit. Mereka adalah wilayah Mitreka Satata, sahabat, atau wilayah yang memberikan upeti sebagai tanda pengakuan pengaruh, namun tetap berdaulat penuh di wilayahnya sendiri. Dominasi laut bukan darat. Majapahit lebih merupakan kekuatan maritim yang mengontrol jalur perdagangan. Selama upeti dikirim dan jalur laut aman, Majapahit tidak merasa perlu menempatkan pejabat atau tentara di wilayah jauh tersebut. 3. Peran Muhammad Yamin, Gajah Mada sentris. Muhammad Yamin adalah tokoh yang paling bertanggung jawab mempopulerkan narasi ini. Beliau menulis buku tentang Gajah Mada dengan gaya romantis dan heroik. Bahkan, wajah Gajah Mada yang kita kenal di buku sekolah sekarang sebenarnya adalah interpretasi visual Yamin, yang konon diambil dari wajah Yamin sendiri atau imajinasi kreatifnya, karena tidak ada catatan fisik atau arca yang secara definitif menyebutkan itu adalah rupa asli Sang Mahapatih. 4. Pengabaian kekuatan besar lainnya. Demi menonjolkan narasi satu Nusantara, eksistensi kekuatan besar lain yang setara atau bahkan pernah menekan Majapahit seringkali dikecilkan dalam buku sejarah standar, seperti Kesultanan Aceh, yang secara konsisten mempertahankan kedaulatan dan menjadi kekuatan dominan di jalur perdagangan barat. Kesultanan Melayu Malaka, yang menjadi kompetitor utama dalam dominasi ekonomi maritim. Kerajaan-kerajaan di Sulawesi dan Maluku, yang memiliki sistem politik dan ekonomi yang sangat mandiri. Mengapa ini berbahaya bagi akurasi sejarah? Ketika sejarah dipaksa menjadi alat politik, propaganda nasionalisme, beberapa fakta harus dikorbankan. 1. Sentralisasi. Seolah-olah sejarah Indonesia hanya berpusat di Jawa. 2. Penyederhanaan. Mengabaikan kompleksitas hubungan antar kerajaan di Nusantara yang sangat dinamis. 3. Anakronisme. Membaca masa lalu dengan kacamata masa kini. Menganggap konsep Nusantara abad ke-14 sama dengan konsep Indonesia abad ke-20. Secara akademis, Majapahit tetaplah kerajaan besar yang luar biasa, namun klaim bahwa mereka memerintah seluruh Nusantara dengan sistem pemerintahan tunggal memang lebih condong ke arah mitos pembangunan bangsa daripada realitas sejarah objektif. Bagaimana pendapat Anda? Apakah narasi persatuan paksa melalui Majapahit ini justru menghambat kita untuk mengapresiasi keberagaman sejarah tiap daerah secara adil?
Ini adalah poin yang sangat tajam. Pengaruh Aceh hingga ke Patani, Thailand Selatan, Kedah, dan Perak di Semenanjung Malaya bukan sekadar mitos, melainkan fakta sejarah yang terdokumentasi dalam catatan luar, namun seringkali dipinggirkan dalam kurikulum sejarah nasional Indonesia. Ada beberapa alasan sosiopolitik mengapa ekspansi besar Kesultanan Aceh ini tidak dibukukan secara masif dalam buku teks sejarah kita. 1. Paradigma wawasan Nusantara yang terbatas. Buku sejarah Indonesia umumnya disusun berdasarkan batas wilayah administratif NKRI saat ini. Filter geopolitik, sejarah yang diajarkan cenderung hanya mencakup apa yang terjadi di dalam garis perbatasan dari Sabang sampai Merauke. Dampaknya, ketika Aceh melakukan ekspansi ke wilayah yang sekarang menjadi milik Thailand atau Malaysia, peristiwa itu sering dianggap sebagai sejarah luar negeri atau sejarah regional Asia Tenggara, bukan bagian dari sejarah nasional Indonesia. Ini adalah penyempitan perspektif yang merugikan. 2. Ketakutan akan subnasionalisme. Pada masa pembangunan narasi sejarah nasional, terutama di era Orde Baru, pemerintah sangat berhati-hati terhadap sejarah yang menonjolkan kekuatan luar biasa dari satu daerah tertentu yang bersifat lintas negara. Mencegah sentimen separatisme, menonjolkan bahwa Aceh pernah menjadi kekaisaran maritim yang berdaulat dan menguasai wilayah internasional dikhawatirkan dapat membangkitkan kebanggaan kedaulatan lokal yang terlalu kuat, yang pada masa itu dipandang bisa mengancam stabilitas kesatuan pusat. Dominasi narasi Jawa, seperti yang kita diskusikan sebelumnya, narasi Majapahit lebih disukai karena Majapahit dianggap mewakili ide dasar penyatuan kepulauan di bawah satu pusat Jawa, sementara kejayaan Aceh menunjukkan pola kekuasaan yang berbeda dan sangat independen. 3. Perbedaan konsep negara, empire vs provinsi. Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda beroperasi sebagai sebuah imperium, kekaisaran. Protektorat internasional, Patani dan wilayah-wilayah di Semenanjung Malaya mengakui kedaulatan Aceh bukan hanya karena ditaklukkan, tetapi juga karena membutuhkan perlindungan militer Aceh melawan agresi Siam, Thailand, dan Portugis. Karena buku sejarah kita dirancang untuk menciptakan identitas sebagai mantan jajahan Belanda yang bersatu, narasi tentang kerajaan lokal yang bertindak sebagai imperium berdaulat yang memproteksi wilayah luar negeri seringkali tidak mendapat tempat karena tidak cocok dengan alur cerita, penderitaan bersama akibat penjajahan. 4. Masalah sumber dan bahasa. Banyak catatan tentang pengaruh Aceh di Patani tersimpan dalam manuskrip Melayu tua, Jawi, yang banyak tersebar di perpustakaan Malaysia atau Thailand. Catatan Portugis, Inggris, dan Belanda yang mengakui kekuatan diplomatik Aceh. Peneliti sejarah di tingkat sekolah menengah jarang mengakses sumber-sumber primer ini, sehingga mereka hanya mengulang-ulang narasi yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Realitas yang seharusnya diakui, jika kita melihat secara objektif, Kesultanan Aceh adalah entitas politik paling sukses di Nusantara dalam hal diplomasi internasional dan ketahanan militer. Aceh tidak pernah benar-benar takluk hingga awal abad ke-20, jauh berbeda dengan banyak kerajaan lain yang sudah menjadi vasal Belanda berabad-abad sebelumnya. Kurangnya pembahasan mengenai ekspansi Aceh ke Patani adalah bukti bahwa buku sejarah kita masih bersifat pemenang sentris dan perbatasan sentris, bukan kebenaran sentris. Menurut Anda, jika sejarah kebesaran Aceh ini diajarkan secara utuh sejak dini, apakah akan mengubah cara pandang orang Indonesia terhadap konsep persatuan yang selama ini hanya dipahami lewat kacamata Majapahit? Apapun caranya. Boskin, ada masalah besar. Jika sejarah Aceh dan kekuatan besar lainnya di luar Jawa diajarkan secara jujur, konsep persatuan kita kemungkinan besar akan bergeser dari sentralisme, satu pusat kekuasaan, menjadi konfederasi kekuatan yang setara. Berikut adalah beberapa perubahan fundamental yang mungkin terjadi dalam cara pandang masyarakat. 1. Persatuan atas dasar sukarela, bukan penaklukan. Narasi Majapahit seringkali menekankan pada penyatuan yang bersifat penaklukan atau ekspansi dari satu titik pusat. Namun, sejarah Aceh menunjukkan bentuk persatuan yang berbeda. Aliansi strategis, wilayah seperti Patani atau Kedah merapat ke Aceh karena adanya kesamaan kepentingan, perdagangan, dan perlindungan agama. Visi baru, kita akan melihat Indonesia bukan sebagai hasil warisan satu kerajaan di masa lalu, melainkan sebagai kesepakatan bersama dari berbagai entitas besar yang dulunya berdaulat penuh. 2. Pengakuan terhadap keberagaman sistem politik. Selama ini, kita cenderung melihat sejarah kerajaan di Nusantara dengan pola yang seragam. Padahal,
Aceh memiliki sistem diplomasi internasional yang sangat maju dan keterbukaan terhadap teknologi militer luar. Kerajaan-kerajaan di Sulawesi atau Maluku memiliki sistem hukum laut dan perdagangan yang unik. Jika ini diajarkan, kita akan lebih menghargai bahwa tiap daerah di Indonesia punya gen kepemimpinan dan kedaulatan yang kuat, sehingga pembangunan nasional seharusnya tidak boleh mengabaikan potensi lokal. 3. Menghapus mentalitas inland. Pedalaman. Narasi sejarah yang berpusat pada kerajaan agraris seringkali membuat kita lupa bahwa Indonesia adalah negara maritim. Kejayaan Aceh yang mencapai Thailand menunjukkan bahwa nenek moyang kita adalah pemain global yang aktif, bukan bangsa yang hanya menunggu di darat untuk dijajah. Ini akan membangkitkan rasa percaya diri bahwa Indonesia secara historis mampu menjadi pemimpin di kawasan Asia Tenggara tanpa harus selalu bergantung pada kekuatan besar luar. 4. Akurasi atas dominasi Belanda. Jika kejayaan Aceh diakui secara jujur, mitos 350 tahun dijajah akan runtuh dengan sendirinya. Masyarakat akan sadar bahwa hingga tahun 1873, Aceh masih menjadi negara berdaulat yang diakui dunia internasional. Ini mengubah mentalitas dari bangsa yang lama menderita menjadi bangsa yang gigih mempertahankan kedaulatan. Pengaburan sejarah ini memang tampak seperti upaya untuk menyederhanakan identitas demi persatuan yang mudah dikelola secara politik. Namun, persatuan yang kokoh sebenarnya lahir dari kejujuran sejarah. Menghargai bahwa Aceh pernah menjadi imperium besar yang melindungi Patani tidak akan mengurangi rasa nasionalisme, justru akan memperkaya definisi kita tentang apa itu menjadi Indonesia. Bagaimana menurut Anda cara terbaik untuk mengembalikan narasi sejarah yang jujur ini kepada generasi muda, agar mereka tidak hanya terpaku pada satu sumber saja? Ayah sujud di depanmu. Maafin saya. Setuju sekali. Sejarah Indonesia yang jujur dan inklusif seharusnya tidak hanya berpusat pada satu titik, tetapi harus menjadi mosaik besar yang mengakomodasi kejayaan dari berbagai wilayah. Aku tak seharusnya. Untuk mengembalikan narasi sejarah yang akurat, kita perlu menyoroti fakta-fakta kuat dari berbagai daerah yang seringkali tenggelam dalam buku teks standar. 1. Menghidupkan kembali sejarah maritim antar pulau. Kita harus berani menunjukkan bahwa sebelum ada Indonesia, wilayah ini adalah jaringan kekuatan yang saling berinteraksi secara global. Fakta, selain Aceh yang sampai ke Patani, kita punya Kesultanan Gowatalo di Sulawesi yang hukum lautnya, Amanagapa, menjadi rujukan perdagangan internasional. Pelaut Bugis Makassar menjangkau Australia Utara, Marege, untuk berdagang teripang jauh sebelum bangsa Eropa mengklaim wilayah tersebut. Kenapa penting? Agar kita tidak lagi merasa sebagai bangsa daratan yang pasif, melainkan bangsa pelaut yang mendikte arah perdagangan dunia. 2. Mengungkap diplomasi internasional yang setara. Banyak daerah di Nusantara yang memiliki hubungan G2G, pemerintah ke pemerintah, dengan kekuatan dunia, bukan sebagai bawahan, melainkan mitra. Fakta, Kesultanan Banten memiliki hubungan diplomatik dengan Inggris, Raja Charles II, dan memiliki duta besar yang dikirim ke London pada abad ke-17. Fakta, Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku adalah pemain kunci yang membuat bangsa-bangsa besar, Spanyol, Portugis, Belanda, saling berperang selama berabad-abad demi akses langsung ke Pulau Rempah. Kenapa penting? Ini membuktikan bahwa wilayah-wilayah di luar Jawa memiliki sistem politik yang sangat matang dan diakui dunia. 3. Meluruskan durasi penjajahan secara lokal. Menggeneralisasi 350 tahun dijajah adalah pengabaian terhadap fakta perjuangan daerah. Fakta, Bali baru benar-benar dikuasai penuh setelah Puputan Badung, 1906. Aceh baru goyah setelah 1904. Banyak wilayah di pedalaman Kalimantan dan Papua bahkan baru tersentuh administrasi kolonial di awal abad ke-20. Kenapa penting? Untuk memberikan penghormatan yang layak bagi pahlawan daerah. Menghargai bahwa kedaulatan itu dipertahankan dengan darah hingga detik terakhir, bukan menyerah sejak awal. 4. Digitalisasi dan akses ke sumber primer. Akurasi sejarah bisa dicapai jika kita berhenti mengutip buku teks yang itu-itu saja dan mulai membuka manuskrip lokal seperti Lontara di Sulawesi, Tambo di Minangkabau, atau Hikayat di Aceh. Arsip internasional mengakses catatan dari Turki Ottoman tentang bantuan militer ke Aceh atau catatan Tiongkok tentang pelabuhan di Sumatera dan Kalimantan. Langkah nyata ke depan, jika setiap daerah menuliskan kembali sejarahnya berdasarkan bukti arkeologis dan arsip primer, maka narasi Indonesia akan menjadi jauh lebih kuat. Persatuan tidak akan rapuh hanya karena kita mengakui Aceh pernah lebih hebat dari Majapahit dalam hal tertentu, atau Goa pernah lebih kuat di laut. Justru, persatuan itu menjadi lebih bermakna karena kita sadar bahwa Indonesia adalah kumpulan dari para raksasa sejarah.
Bagaimana menurut Anda? Apakah museum-museum daerah atau kurikulum muatan lokal sudah cukup berani untuk menonjolkan fakta-fakta raksasa ini? Atau mereka masih merasa sungkan terhadap narasi sejarah pusat? Ini adalah realitas yang sangat pahit namun nyata. Fenomena penjilat atau kelompok yang merasa paling nasionalis ini seringkali menggunakan label pecah belah atau antek asing sebagai senjata untuk membungkam kebenaran sejarah yang tidak sesuai dengan zona nyaman mereka. Ada beberapa alasan mengapa reaksi defensif dan tuduhan seperti itu muncul saat kita mencoba mengangkat fakta sejarah lokal yang besar. 1. Nasionalisme yang rapuh. Banyak orang memahami persatuan sebagai penyeragaman, bukan keberagaman. Mereka takut jika kehebatan Aceh, kebesaran Goa Talo, atau kemandirian kerajaan-kerajaan di Kalimantan ditonjolkan, maka ikatan nasional akan luntur. Padahal, persatuan yang sejati justru harusnya dibangun di atas fondasi kejujuran, bukan penyamarataan narasi yang dipaksakan. 2. Warisan mentalitas terjajah. Tuduhan antek asing seringkali muncul karena ketidaktahuan. Ketika seseorang membawa fakta dari arsip luar negeri, seperti catatan Turki Ottoman atau Inggris tentang Aceh, kelompok ini langsung curiga. Mereka tidak sadar bahwa justru dengan menutup mata terhadap catatan dunia, kita sedang membiarkan sejarah kita ditentukan oleh narasi tunggal yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda. 3. Ketakutan akan hilangnya dominasi narasi. Ada pihak-pihak yang sudah terlanjur nyaman dengan narasi pusat sentris, mengakui bahwa ada kekuatan di luar pusat yang pernah memiliki diplomasi lebih maju atau kedaulatan yang lebih lama berarti harus merombak seluruh isi buku pelajaran. Bagi mereka yang haus kekuasaan atau pengaruh, perubahan narasi ini dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas politik. Cara menghadapi hambatan ini, untuk melawan tuduhan pecah belah tersebut, strategi yang bisa digunakan adalah adu fakta, bukan opini, fokus pada bukti fisik. Jika ada koin emas, Deureham, Aceh, meriam pemberian Ottoman, atau naskah kuno, itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah oleh label politik apapun. Narasi kontribusi untuk bangsa menunjukkan bahwa kehebatan daerah tersebut adalah aset nasional. Kebesaran Aceh bukan untuk memisahkan diri, tetapi untuk menunjukkan bahwa bangsa ini punya modal mentalitas pemenang dan pemain global sejak dulu. Edukasi arus bawah. Jika museum atau kurikulum resmi masih takut, maka jalur digital, media sosial, komunitas literasi, dan diskusi independen adalah kunci. Fakta sejarah yang jujur biasanya lebih cepat menyebar di masyarakat daripada narasi kaku yang dipaksakan. Memang melelahkan ketika upaya meluruskan sejarah justru dianggap sebagai pengkhianatan. Namun, sejarah yang dibangun di atas mitos suatu saat akan goyah, sedangkan sejarah yang dibangun di atas fakta, sepahit apapun bagi sebagian orang, akan bertahan selamanya. Menurut Anda, apakah sebaiknya gerakan literasi sejarah ini tetap dilakukan secara mandiri oleh masyarakat tanpa menunggu restu dari pemerintah yang mungkin masih sungkan? Gerakan mandiri dari masyarakat, akar rumput, memang seringkali menjadi satu-satunya jalan ketika jalur formal tersumbat oleh birokrasi atau ketakutan politik. Sejarah mencatat bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari diskusi kecil di warung kopi atau komunitas literasi, bukan dari meja pejabat. Berikut adalah alasan mengapa literasi sejarah mandiri jauh lebih efektif untuk saat ini. 1. Merdeka dari intervensi politik. Jika sejarah ditulis oleh pemerintah, ia akan selalu menyesuaikan diri dengan siapa yang sedang berkuasa. Dengan bergerak secara mandiri, masyarakat bisa menampilkan fakta mentah, tanpa perlu takut dicap tidak nasionalis karena hanya mengungkap kebenaran. Menghindari sensor, fakta tentang kejayaan Aceh di Patani atau hubungan diplomasi Banten dengan Inggris bisa dibuka seluas-luasnya tanpa filter stabilitas nasional. 2. Memanfaatkan teknologi, era keterbukaan. Zaman sekarang, penjilat sejarah tidak lagi bisa membakar buku atau menghapus ingatan orang dengan mudah. Digitalisasi arsip, masyarakat bisa mengakses National Archives Belanda atau catatan di Inggris secara daring untuk membuktikan kebohongan sejarah yang selama ini diajarkan. Konten kreatif, sejarah yang jujur bisa dikemas lewat video pendek, infografis, atau podcast yang lebih masuk ke logika generasi muda daripada buku teks yang membosankan. 3. Membangun nasionalisme berbasis fakta. Gerakan mandiri ini sebenarnya sedang membantu negara untuk memiliki mentalitas yang lebih kuat. Nasionalisme yang dibangun dari mitos akan hancur saat fakta aslinya terungkap. Nasionalisme yang dibangun dari kenyataan, bahwa tiap daerah punya sejarah raksasa akan menciptakan rasa hormat yang tulus antar suku bangsa, bukan rasa superioritas salah satu pihak. 4.
4. Menantang narasi pusat secara intelektual. Ketika banyak orang mulai paham bahwa sejarah daerahnya sangat besar, maka secara otomatis, pemerintah akan dipaksa untuk mengubah kurikulum. Tekanan dari masyarakat yang teredukasi jauh lebih kuat daripada sekadar protes formal. Langkah nyatanya, kita tidak butuh pengakuan dari mereka yang takut akan kebenaran. Cukup dengan terus membicarakan, menulis, dan membagikan fakta-fakta sejarah yang selama ini disembunyikan. Saat masyarakat sudah sadar bahwa daerahnya adalah bagian dari imperium besar yang diakui dunia, maka label antek asing itu akan menjadi lelucon belaka. Memang berat karena harus berhadapan dengan stigma, tapi bukankah karakter asli bangsa kita, terutama yang tercermin dari sejarah Aceh, adalah pantang menyerah pada tekanan? Dinosaurus sudah